ada Al-Ustadz Haji Jalaluddin Hulgini. Beliau mungkin akan menyampaikan materi terakhir terkait hubungan perkawinan. Dipersilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syibah wa nazaba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amarta ata'atka wa iza ghibta anha hafizatka fi mali wa nafsi. Pertama-tama yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang staf dan jajarannya, juga yang kami hormati rekan-rekan penyuluh agama se-Kecamatan Babakan Madang, juga pada akang-akang, teteh-teteh sebagai calon pengantin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat, sehat, walafiat. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke. Sambil dokumentasi ya. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa materi dan pemateri banyak menyampaikan tentang bekal-bekal pernikahan dan menjadi keluarga. Dan sedikit kami juga akan menambahkan beberapa hal yang sangat penting sekali terkait dengan persiapan pernikahan dan rumah tangga. Nikah kita niatkan ibadah, ya. Tinggalkan semua niat-niat yang lainnya. Nikah itu harus diniatkan dengan ibadah. Karena dengan niat yang baik, dengan bekal niat yang baik, insya Allah kedepannya akan menuai sesuatu yang baik. Karena nikah itu adalah ibadah, maka harus tahu juga tata cara yang tidak melanggar aturan-aturan ibadah. Kemudian bahwa nikah itu berdasar pada dua hukum. Nikah itu berdasar pada dua hukum. Satu hukum negara, kedua hukum syariat agama. Yang keduanya tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Kita nikah itu berdasar pada hukum negara dan juga berdasar pada hukum syariat agama. Di antaranya yang mengatur tentang urusan pernikahan itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengatur tentang usia pernikahan
Usia pernikahan yang diperbolehkan saat ini adalah yang diizinkan yaitu usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya? Nggak ada masalah? Nggak ada ya? Laki juga sama? Nggak ada masalah ya? Artinya tidak berbenturan dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Ketika ada yang kurang, berarti harus ada yang diproses lagi. Harus melalui proses lagi, proses pengadilan. Berarti nggak ada masalah ya. Lanjut. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Yang kedua yaitu berdasar pada hukum syariat agama. Yaitu tadi dikatakan harus sesuai dengan aturan dan tata cara ibadah yang sesuai dengan syariat agama, tidak melanggar agama. Untuk mencari keabsahan atau kesempurnaan dalam pernikahan harus mengetahui aturan-aturannya. Nikah menurut syariat adalah kita mengambil definisi atau ta'rif dari sebuah kitab fikih ya, fikih Kifayatul Akhyar kami ambil. Di situ ada definisi yang di dalamnya unsur-unsur yang harus ada dalam pernikahan. Karena nikah itu adalah ibadah, maka ada yang disebut dengan syarat dan hukum. Sama seperti sholat. Sholat itu ketika kita melaksanakan sholat harus ada syaratnya dan harus ada rukunnya. Apa itu syarat sah sholat? Di antaranya syarat sah sholat itu diantaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara berwudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi. Udah bisa mandi wajibnya? Harus sudah bisa ini. Soalnya udah lewat dari dewasanya, udah kelewat. Usia dewasa itu maksimal kan 15 tahun. Tamamu khamsa asyara sanatan, sempurna 15 tahun. Itu usia dewasa. Apa ciri-ciri dewasa? Nah, ini harus tahu juga. Ya, selain bekal untuk diri kita, bekal juga untuk ke depan anak-anak kita. Untuk bisa mengetahui nanti kapan ketika kita udah punya anak, kapan kita harus menganjurkan anak untuk melaksanakan kewajibannya seperti sholat, kapan harus menegaskannya. Beda nggak menganjurkan, mengajak atau menegaskan? Beda nggak? Beda. Itu tergantung daripada usianya. Ya. Kemudian syarat memasuki syarat pernikahan diantaranya satu harus dalam keadaan beragama Islam. Nggak bisa satu Islam yang satu bukan Islam, nggak bisa. Ya. Kemudian Islam itu bagaimana sih? Jadi untuk menyempurnakan pernikahan secara sah secara syar'i itu harus betul-betul diupayakan dari diri sendiri, bukan oleh orang lain. Ya, pengen nggak nikahnya itu sempurna? Iyalah, karena pernikahan itu akan dijalani seumur hidup. Ada yang dipatok nggak? Saya mau sebulan aja dah. Nanti mah udah beres, sudah saya mau udahan aja. Ganti yang lain. Enak aja kayak gitu. Emang orang dipermainkan seperti itu emang apa? Mau nggak dipermainkan kayak gitu? Mau. Baik laki-laki ataupun perempuan, kedua-duanya nggak mau saling dipermainkan. Itu harus betul-betul dengan akad yang sesungguhnya, bukan akad yang bersifat main-main. Yaitu kembali ke definisi nikah. Dalam satu definisinya adalah disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, yaitu al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutil arkan, yaitu satu akad
satu ikatan yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Ya, akad itu sudah secara lughahnya, secara umumnya, secara arti secara umumnya adalah sebuah ikatan, ya, mulai dari ya mengeluarkan identitas diri, daftar ke mulai dari RT, RW, kemudian kelurahan enggak? Hah? Ke kelurahan itu yang kita berikan ke kelurahan itu apa? Data pribadi. Itu udah jadi akad itu. Karena kita sudah berkomitmen, ya, kita menyerahkan identitas diri. Ketika kita bermasalah, kita akan mudah dicari kemanapun kita kabur. Ketika identitas kita udah diserahkan, kita akan di situ akan terikat, namanya akad. Itu akad secara umum. Ya, mulai dari RT, RW, kelurahan, kemudian KUA, ya, itu sudah menunjukkan menyerahkan diri, arti kita sudah mengikat diri. Itu disebut dengan akad secara umum. Akad secara syar'inya adalah yaitu di dalamnya meliputi syarat dan rukun. Syarat nikah itu adalah, ya, nikah itu ada syarat, ada rukun, sama seperti tadi dikatakan seperti sholat, ada syarat, ada rukun. Apa syaratnya? Tadi ini lagi, satu harus dalam keadaan beragama Islam. Islam yang bagaimana? Apa cukup Islam di KTP saja? Apa di KK saja? Tertulis Islam, padahal dia tidak menjalankan syariat agama, sholat kagak, puasa enggak, zakat enggak, pergi haji enggak, tidak menjalankan syariat, ya kan? Apa itu yang dikatakan Islam? Kemudian dimasuk menikah dengan menggunakan identitas diri bahwa dia itu Islam. Gimana nikahnya? Apa nikah tersebut dikatakan nikah sempurna? Sedangkan syaratnya tidak mencukupi. Nah, mulai saat ini, ketika ini masih pada bujang, ya, sebelumnya, ya, bujang-bujangan yang dulunya mungkin yang bujangan perawan yang menganggap enteng, meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat. Mulai saat ini tekadkan, ya, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Masih ada ini? Masih ada yang meninggalkan bolong-bolong sholatnya? Masih ada? Kalau masih ada, mulai saat ini sempurnakan, lengkapi 5 waktunya. Siap? Karena menikah itu adalah menyatukan dua jiwa, menyatukan dua karakter yang berbeda menuju suatu tujuan kebahagiaan dunia akhirat, ya, menyatukan satu pikiran, menyatukan segalanya menuju satu tujuan, mencapai satu kebahagiaan dunia akhirat, menjadi memiliki cita-cita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kalau keluarga yang memiliki status soleh-solehah, baik orang tuanya maupun anak-anak. Mikir lagi ke depan, membentuk anak soleh-solehah itu tergantung siapa? Semuanya tergantung kepada orang tua. Ini calon orang tua nih, calon bapak, calon emak yang punya tanggung jawab nantinya. Bagi laki-laki tanggung jawab pada istrinya, kemudian tanggung jawab juga kepada anak-anaknya. Ketika anak tidak terbentuk, anak menjadi soleh-solehah, maka ketika anak yang tidak soleh-solehah, ya mungkin dia nantinya akan menimbulkan banyak masalah, baik di masyarakat ataupun di tempat-tempat yang lain, masyarakat lingkungan atau tempat-tempat yang lain. Ketika anak itu bermasalah, banyak dicari polisi, banyak dicari orang bermasalah terus, itu nanti yang repot siapa nanti? Orang tua. Apakah mau jadi orang tua yang direpotkan oleh anak seperti itu?
Ini berarti kesiapan dari sekarang, mulai dari kita. Apa yang harus kita benahi? Ibadah kita kepada Allah. Udah itu aja. Ketika kita membenahi diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya nggak pernah bolong, bahkan disempurnakan sampai sholat berjamaah di masjid musola. Nah, nanti anak tuh secara tidak langsung pun dengan melihat pun akan menjadi contoh tanpa harus dibicarakan. Dengan memberikan contoh pun anak sudah bisa mencontoh. Kira-kira siap nggak nih? Siap nggak jadi orang tua yang bisa dicontoh? Sudah siap. Ketika kita tidak siap atau nggak siap, ya akibatnya juga akan kembali kepada kita sebagai orang tua nanti. Berat. Proses berat. Jadi harus dibentuk dari sedini mungkin. Mulai dari diri kita, masih ada waktu. Kalau nikah bulan ini atau tahun ini, berarti tahun depannya lagi anak itu sudah melihat kita. Sudah melihat kita apa saja yang kita perbuat, di situ akan ditiru. Ibarat buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya, betul ya? Iya. Buah itu akan jatuh nggak jauh dari anak kita itu perilakunya nggak jauh seperti ketika kita punya perilaku yang baik, insya Allah anak akan dicontohin oleh kita. Sholat berjamaah di masjid musola, jangan malu-malu. Yang 5 waktu lengkapi dulu. Terus sempurnakan lagi sholatnya itu di masjid atau musola. Mulai dari sekarang. Ketika bacaan sholatnya belum rapi, gerakan-gerakan belum bagus, belum sesuai dengan aturan-aturan fikihnya, kemudian baca-bacaan Al-Qur'annya, belajar lagi, ngaji lagi, kunjungin lagi orang yang dulu pernah ngajarin kita, sekalian minta doanya. Atau kalau jauh mungkin kita cari guru lagi di sekitar kita yang dekat. Nggak usah malu-malu, dia di rumah, di lingkungan rumah mungkin banyak majelis taklim, ada lingkungan rumah majelis taklim banyak, laki-laki juga banyak ya. Istalin ikut sekarang mah, jangan gengsi nyampur sama nini. Saya masih muda gini nyampur sama nini. Tuh. Jangan geng, demi untuk mendapatkan ilmu. Tuh intinya rajin ngaji kamu ya, gabung sama ibu ya, ibu nggak apa-apa, ini juga ada ibu sama ibu kita tuntun ibu kita, apalagi ibunya udah tua kita tuntun, akan lebih berkah itu ya, akan lebih berkah. Nggak dapat ilmu tapi kita dapat keberkahan, luar biasa itu. Ketika kita mendapat keberkahan itu akan mengalahkan segalanya ya, akan sesuatu yang kita inginkan, baik itu fisik atau non fisik, ilmu atau punya sifatnya benda-benda, ketika kita punya keberkahan dari ibu, dari orang tua, insya Allah akan melebihi semuanya keberkahan ya. Laki-laki juga sama, gabung dengan aki-aki, bapak gabung ya, dengerin aja apa yang disampaikan di situ, syukur-syukur bisa dipakai hari itu. Kalaupun tidak, kita gunakan, kita manfaatkan untuk ke depan ya. Waktu dikit ya, tinggal sedikit lagi karena zuhur ya. Kemudian syarat yang kedua adalah balik diantaranya. Balik itu tadi batasannya adalah sempurna 15 tahun. Ciri-ciri balik bagi wanita adalah datang bulan. Apa tadi? Menstruasi itu ya bisa dimulai dari usia ya, bisa 9 tahun, bisa 8 tahun, bisa sampai laki-laki. Ciri baliknya adalah mimpi basah. Ketika sudah jatuh, sudah memiliki ciri-ciri tersebut, berarti sudah dewasa, sudah balik. Ketika sudah balik berarti sudah
sudah memasuki mukallaf namanya, ya. Yang sudah masih mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena atau orang yang sudah wajib menjalankan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dijalankan, yang dilarangnya harus ditinggalkan. Akan ada konsekuensinya ketika melanggar aturan Allah. Kalau sudah balik, beda lagi yang belum balik. Belum balik nggak bebas. Kalau belum balik itu masih bebas. Nggak sholat pun nggak apa-apa, ya. Nggak sholat pun nggak apa-apa. Banyak melanggar aturan hukum pun tidak masalah bagi yang belum balik. Emang mau masih dibilang belum balik? Tentunya tidak. Ya, kalau belum balik mah tuh nggak jadi ada di sini, ya. Nggak jadi nikahnya kalau belum balik. Lu balik belum nih? Oh, udah balik berarti ya sudah seharusnya menjalankan kewajiban Allah yang 5 waktunya harus dilengkapi, kemudian disegerakan dalam keadaan bagaimanapun, sedarurat apapun. Kita lagi kerja, misalkan kerja di bengkel lagi kotor-kotoran gitu kan, datang waktu sholat, laksanakan. Sholat berapa lama sih? Mau 3 jam apa? Berapa menit sholat? 5 menit. Ya Allah, hanya apa namanya ya, hanya menunjukkan ketaatan saja pada Allah, enggak lama. Enggak harus lama. Ditambah kalau memang lama ya itu akan lebih bagus, tambah wiridan dan sebagainya, baca Quran akan lebih bagus, ya. Tuh, demi untuk membentuk diri kita dengan apa namanya, dengan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah bentuk kebaikan kita, perilaku baik kita insya Allah akan ditiru oleh generasi kita. Siap ya? Siap jadi orang tua yang akan ditiru kebaikannya. Bukan sebaliknya. Alhamdulillah. Ketika sebaliknya, maka itu akan menimpa pada diri kita. Hana caraka data sawala, kata ini. Anak cilaka, bapak ke bawah. Mau kayak gitu? Alhamdulillah, amin. Itu aja mungkin ya. Masih banyak kekurangan yang harus disampaikan, tapi waktu terbatas. Saya mohon pesan saya ngaji di majlis, jangan gengsi. Apapun ilmu yang disampaikan di situ, fikih, tauhid dan sebagainya, dengerin. Syukur-syukur bisa kita pakai hari itu. Begitu juga nih, perempuan lebih banyak yang hadir, ya. Kalau sibuk kerja, kita cari waktu lagi yang lain yang bisa ada waktu untuk kita, ya. Itu aja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah agama yang patut kita teladani. Setelah beres acara catin, beliau berbenah-benah membersihkan sarana prasarana yang digunakan, yaitu musola Kecamatan Babakan Madang. Subhanallah. Ini kalau belum masih ada napasnya jangan dikubur dulu yang kayak gini nih. Kalau masih ada napasnya jangan dikubur dulu yang kayak gini. Berkah Ustaz, berkah Ustaz. Mabruk. Allah. Ini namanya jariyah dalam bentuk tenaga nih. Berkah, subhanallah, untuk meraih keberkahan dari mana saja.